الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat tersebut tersirat dua perintah. Yang pertama, agar kita iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita mesti bertakwa kepadanya kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, apapun porsi kita, jabatan kita, aktivitas kita, mesti takwa kepada Allah. Niscaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati menutup mata tepat dalam keadaan ikhtiar bertakwa, yakni husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang menjalani hidup dengan kebiasaan tertentu, hanya Allah dan masing-masing dari kita yang mengetahui kebiasaan kita. Belum tentu pendamping hidup kita tahu, belum tentu anak dan kerabat kita tahu kebiasaan kita. Kata Nabi, mata alaihi, orang itu sudah mati, lazimnya, lumrahnya mati tepat dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Cara hidup kita bagaimana, itulah cara yang paling dominan menentukan akhir hayat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu konsekuensi penting, bagian penting daripada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersosial yang baik, bermuamalah, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, takwa kepada Allah haitsuma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Setelah Nabi menasihati takwa, maka tidak bisa lepas, jangan lupa berakhlak, bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Manusia yang paling berhak mendapatkan muamalah terbaik kita, tak lain jawabannya adalah kedua orang tua kita. Ayat 23-24 surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan kewajiban ini gak bisa berubah lagi. Yang pertama, kita ibadah kepadanya, mentauhidkan Allah. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan, birrul walidain. Di hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Urutan pertama, hubungan baik kepada Allah. Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Summa ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Lalu kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Al-ihsan,
Dalam konteks kita berbuat hasanah, kebaikan, memberi. Jika ada seseorang berbuat baik kepada kita, memberi bantuan kepada kita, lalu kita suatu saat memberi kebaikan yang sama kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita, namanya adil. Namun Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat adil banyak yang bisa, namun kalau bisa naik makam lagi, martabat lagi, yaitu berusaha berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Orang memberi kebantuan kepada kita, berbuat baik kepada kita, suatu saat kita balik berbuat baik kepada dia dengan pemberian yang sama, ditambah lagi, tanpa ada batasan waktu dan tanpa batasan kadar. Itulah ihsan. Semua Al-Quran, ayat Al-Quran terkait bagaimana hubungan kita anak kepada orang tua, pasti bahasanya ihsan, pasti. Dan satu saja bahasanya husn, maknanya sama, marratan ba'da marrat, atau hasanah yang berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, saking pentingnya birrul walidain, Allah mengingatkan kita, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jikalau satu atau kedua orang tua tersebut sepuh, sudah kibar, usianya sudah tua, fisiknya sudah lemah, mulai banyak penyakit ini dan itu, tersirat, artinya kita sebagai anak sudah tidak lagi anak-anak, tidak lagi remaja, usianya pun kita dewasa, pengalaman pun makin banyak, titel pun berentet, jabatan kita pun tinggi, kekayaan kita pun melebihi orang tua, ilmu pun lebih dari orang tua. Allahu Akbar. Yang terkadang kita lupa bagaimana memuliakan orang tua, sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Fala taqul lahumā uff. Tetap kepada orang tua jangan pernah katakan uff. Para alim ulama berkata, semua ucapan amaliyah yang menolak keinginan orang tua, apalagi nyakiti orang tua, itu adalah uff. Wala tanharhuma, jangan kasar kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, andekan kita berdiskusi dengan orang tua di pihak yang salah, keterbatasan ilmu dan wawasan, tetap pilih kalimat yang tidak menyinggung perasaan orang tua. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Allah ingatkan kembali, wahai anak yang sudah dewasa, sudah banyak jabatannya, kekayaannya, ilmunya, wawasannya, titelnya, wakhfid, rendahkanlah serendah-rendahnya, janaha, sayap yang mungkin sudah melalang buana, bahkan mancak negara dengan jabatan kita, wawasan kita, minadzulli, rendahkan sebagai bentuk rendah, serendah-rendahnya di hadapan orang tua, minar rahmati. Ar-rahmah bahasa anak kecil yang masih terus butuh sama orang tua kita. Bahkan birrul walidain tidak ada batasannya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Andaikan orang tua kita sudah wafat, maka tetap jangan pernah berhenti dari memuliakan orang tua kita, doakan ampunan kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Orang yang pengen berkah usianya, keluarganya, anak mantunya ahli birrul walidain, maka salah satu jalannya adalah ukur dulu bagaimana kita kepada orang tua, birrul walidain kita kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu gampang, tinggal ridho di orang tua. Bahkan doanya orang tua yang tulus untuk kita sebagai anaknya lebih manjur daripada 1000 wali yang ada. Wasuqtullah fi suqtil walidain, murkani Allah gampang, tinggal murkani orang tua. Ada seorang sahabat ahli tahajud, ahli sholat, ahli poso, ahli sedekah sana sini, qila bernama Alqamah ibn Abdurrahman Ats-Tsaqafi. Namun akhir hayatnya saat sakaratul mautnya dibimbing talqin la ilaha illallah, sekelas Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar, ditolak oleh Allah, ditutup rapat-rapat mulut Sayyidina Alqamah. Kemudian Rasulullah turun tangan mentalqin la ilaha illallah, tetap ditutup rapat oleh Allah, sekelas Rasul yang mentalqin. Setelah ditanya apakah masih ada orang tua, masih ada wahai Rasulullah, tinggal ibunya. Ujung-ujungnya ibunya berkata, ia beberapa kali nyakiti perasaan saya,
mengutamakan istrinya daripada saya. Langsung Rasulullah SAW memerintahkan, "Hei Ali, bakar laki-laki ini walaupun belum mati." Ditangisi oleh sang bunda. Kemudian Rasulullah berkata, "Demi Allah, api dunia nggak sebanding dengan api neraka jika engkau tidak mengikhlaskannya, memaafkannya." Lalu ibu tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ushiduka anta wa ushiduka ashabaka." Aku jadikan engkau saksi dan sahabat-sahabat saksi. Ini qad afautu anhu, aku telah memaafkannya. Lalu kemudian Rasulullah berucap, "Qul ya Alqamah la ilaha illallah." Baru kemudian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ahli sholat, ahli puasa, walaupun sundul langit kebaikan orang tersebut kepada Allah, tiada faedah, tiada manfaat jika durhaka kepada orang tua. Lalu bagaimana kita birrul walidain kepada orang tua namun sudah wafat? Dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasul menjawab 5 caranya. Pertama, as-salatu lahuma, salat, mendoakan yang baik-baik, kirim pahala ini dan itu untuk orang tua. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, lebih-lebih sering-sering istighfar untuk kedua orang tua. Yang ketiga, tanfidhu ahdihima, selesaikan ikatan dia baik kepada Allah maupun utang piutang kepada sesama manusia. Yang keempat, silaturrahim allati la tusal illa bihima, jalin silaturahim kepada semua yang punya nasab kerabat dengan kedua orang tua kita. Yang terakhir, ihsanu sahibihima, kata Nabi, berbuat baiklah, mentransfer kebaikan kepada orang yang pernah bersahabat karib dengan kedua orang tua kita, almarhum atau almarhumah. Barakallahu lana wa lakum fil kitabil karim, nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allah amara bi amrin bada'a bi nafsihi وثنى الملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل الله يقول حتى الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Rabb. Angkatlah derajat dan kedudukan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, sayangi kedua orang tua kami. Catatkanlah nama-nama orang tua kami semuanya termasuk ahli surga Firdausmu ya Rahmanu ya Rahim. Catatkanlah nama-nama orang tua kami semuanya termasuk ahli surga Firdausmu ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah semua dosa keluarga kami, wa auladana wa dzurriyyatina wa jama'atana wa kullu man ahsanu ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum al istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma معنا وإياهم مع النبي الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة بحبنا إليه وإن لم نعمل بعمله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.